Sinyal perdamaian di Timur Tengah bak kabut tebal untuk menuju titik terang perdamaian. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap situs radar pengintaian pantai milik Iran di Pulau Sirik dan Qasim yang berada di dekat Selat Hormuz. Sebagai respon atas serangan tersebut, Garda Revolusi Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain, serta memblokade 4 kapal tanker yang mencoba melintas tanpa izin di Selat Hormuz. Saling serang tersebut menunjukkan perang antara AS dan Iran masih berkecamuk di kawasan Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, konflik yang melibatkan Iran saat ini bukan perang besar, melainkan hanya sebuah latihan yang menurutnya akan segera berakhir. Trump bilang penyelesaian bisa dicapai melalui kesepakatan diplomatik maupun langkah yang lebih keras. And this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war. But it's a military conflict. It's a practice. And Ken, we'll go pretty quickly because I have to get back to fighting a war in Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei meminta rakyat Iran untuk berdiri teguh dan bersatu menghadapi skema perang hibrida oleh Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba menyampaikan pesan tersebut melalui perwakilannya, Muhammad Javad Haj Ali Akbari. Mojtaba memperingatkan bahwa AS dan Israel sedang mengejar perang hibrida untuk melemahkan ketahanan publik dan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خنثی نمایند. Pakar Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso bilang, serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa mereka masih mampu untuk berperang, sekaligus juga menunjukkan peringatan kepada negara-negara Timur Tengah lain yang berpihak kepada Amerika Serikat. Jika memang dalam proses gencatan senjata ini Iran masih diserang oleh pihak Amerika Serikat dalam hal ini, Iran tentu tidak segan-segan untuk kemudian menyerang pihak-pihak yang juga ikut mensupport Amerika di situ. Jadi saya kira ini juga memberikan satu efek yang cukup istilahnya bukan membuat takut, tapi juga membuat waspada bahwa kita bisa loh kemudian membuat perang ini menjadi eskalasi lagi, menjadi sesuatu yang merugikan kawasan lagi kalau Amerika ini tidak kalian stop juga. Kalau Amerika Serikat yang kemudian juga berada di wilayah Timur Tengah ini atau negara-negara Teluk dan juga negara Timur Tengah pada umumnya ini tidak mengambil sikap untuk mendorong Amerika supaya stop dulu. Meski situasi kian memanas, Amerika Serikat dan Iran masih menjalani negosiasi guna mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu. Iran menyatakan komunikasi tetap terbuka, tapi AS harus berjanji memastikan serangan Israel ke Lebanon dan Gaza berhenti agar negosiasi jalan kembali. Sinyal perdamaian di Timur Tengah bak kabut tebal untuk menuju ke titik terang perdamaian. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah kedua negara kembali saling serang di kawasan Selat Hormuz. Kemudian bagaimana kelanjutan negosiasi damai yang tak kunjung menemukan titik temu ini akan kita bahas bersama dengan dosen Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso, dan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat pagi Mas Galan, Bu Dina. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Bram. Baik, Mas Galan, saya mau ke Anda dulu nih Mas. Hari Sabtu, ini kemudian Amerika Serikat menyerang situs radar di pesisir Iran, kemudian dibalas lagi oleh Iran gitu ya, dibalas pangkalan militer Kuwait dan juga Bahrain. Di sana ada pangkalan Amerika Serikat. Nah, kita lihat ini saling serang masih terus terjadi, tapi katanya di belakang juga ada negosiasi tidak langsung yang kemudian dilakukan. Ini sebenarnya negosiasinya jalan nggak sih? Atau sudah ada progres kah? Atau justru buntu karena masih saling serang? Baik, Mas Brimana, mungkin yang bisa kita katakan saat ini, kita tetap berharap negosiasi pastinya tetap berjalan. Meskipun memang sudah sewajarnya, mungkin tidak semua progres, tidak semua kemajuan dari negosiasi yang sedang berjalan ini langsung di-coverage secara luas, begitu ya, langsung disebarkan atau kemudian tetap diberitakan secara maksimal. Karena
bisa juga justru malah mengganggu jalan negosiasi tadi dan juga tidak menjadikan kemajuan yang diambil itu efisien. Tapi mungkin juga memang progresnya sangat lambat karena memang terdapat beberapa hal-hal yang belum bisa dipenuhi dalam negosiasi yang berlangsung. Seperti kita ketahui, Iran memberikan salah satu syarat supaya perundingan damai bisa tercapai adalah dengan menghentikan semua aktivitas peperangan, menghentikan semua serangan di semua front, termasuk di Lebanon. Nah, ini yang kemudian selalu diingkari, selalu dilanggar oleh Israel, yang dalam hal ini malah masih gencar menyerang Lebanon Selatan, hanya dengan alasan untuk menyerang Hizbullah, tidak menyerang pemerintah Lebanon. Mereka memiliki gencatan senjata dengan pemerintah Lebanon, tapi tetap menyerang wilayahnya. Namun demikian, di serangan terakhir mereka melakukan langkah yang sangat fatal karena mereka juga menimbulkan korban jiwa dari pihak angkatan perang Lebanon, dari pihak militer Lebanon, dan ini tentunya menjadi sebuah pelanggaran gencatan senjata yang luar biasa parah. Terbaru perkembangannya adalah Iran sudah meluncurkan misil ke bagian Israel bagian utara sebagai bentuk retaliasi dari apa yang dilakukan serangan ke Lebanon. Sehingga kalau kita berbicara meskipun fasetnya ini Israel dan Lebanon, kita melihat bahwa hal ini juga kita artikan sebagai ganjalan dalam perundingan yang sedang terjadi. Meskipun banyak progres yang katanya dari sumber-sumber di bawah meja sudah banyak progres yang terjadi, Iran sudah mungkin akan mau kemudian mengurangi kendalinya di Selat Hormuz, kemudian Amerika juga pelan-pelan nanti akan mengeluarkan aset militer Iran, aset keuangan Iran yang dibekukan dan sebagainya. Tapi untuk masalah nuklir itu nanti mungkin butuh perpanjangan waktu ke depan, dan tentunya karena masih ada ganjalan obstacle terbesar adalah bagaimana ada pihak yang menjadi spoiler ya, ada pihak yang menjadi penghalang bagi sebuah perundingan perdamaian ini terjadi. Tentunya ini masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan kalau memang ingin mencapai sebuah kesepakatan damai seperti itu. Oke, ganjalannya nih ya, berarti dari Israel yang benar-benar dari kemarin ini ya, yang kemudian sudah ada progres, kemudian dalam tanda kutip dikacaukan lagi gitu. Kalau menurut Bu Dina seperti apa, Bu? Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Galan tadi ya, 5 jam yang lalu itu Iran sudah menyerang ke Israel. Kenapa? Karena sebelumnya Iran itu kan sudah memberikan ancaman ya bahwa kalau Israel masih terus menyerang Lebanon, maka Iran akan memberikan serangan balasan ke Israel. Dan kemudian sepertinya ini Israel memang berusaha mengacaukan jalannya proses perundingan seperti tadi kata Mas Bremana ya, dengan cara justru malah menantang. Jadi ketika diancam jangan serang, kalau diserang kami akan menyerang Israel, justru malah betul-betul menyerang. Jadi yang diserang itu adalah Dahiyeh di Lebanon, di daerah Beirut sebenarnya. Dan saya pernah ke sana tahun 2023, itu kawasan sipil yang sangat padat. Dan artinya ini kan benar-benar selain melanggar hukum internasional, Israel menyerang kawasan sipil sehingga banyak yang tewas, tapi juga menunjukkan bahwa Israel itu sedang seolah-olah menantang Iran. Ini apapun yang dikatakan oleh Iran, apapun yang dikatakan oleh Trump, kami akan terus menyerang. Dan akhirnya Iran memberikan serangan ya ke Israel. Sehingga dalam situasi seperti ini saya pikir memang titik terang ya untuk tercapainya negosiasi memang masih belum kelihatan ya, karena masih terus saja dijegal oleh Israel. Kenapa Israel tidak ingin ada perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran ya, karena memang Israel berkepentingan agar Amerika ini terus-menerus ada di Timur Tengah, terus-menerus menggunakan kekuatan militernya untuk menekan Iran. Kenapa ya? Karena Iran, kita tahu sudah sejak lama Iran ini memberikan bantuan kepada milisi-milisi yang berperang melawan Israel, yaitu Hizbullah dan Hamas dan Jihad Islam di Gaza. Nah, ini yang saya pikir ganjalan terbesar selama Trump masih belum bisa menundukkan Netanyahu, masih belum bisa memaksa Israel untuk betul-betul berhenti memerangi Lebanon dan juga Gaza, dan juga berhenti untuk memprovokasi Iran. Saya pikir perundingan ini masih belum akan kelihatan ujungnya dalam waktu dekat. Oke, kemudian Mas Galan, kalau kita melihat kemampuan Trump untuk mengendalikan Israel seperti itu, bisa nggak sih sampai kapan kemudian Trump bisa mengendalikan Israel untuk tidak lagi menyerang Lebanon? Karena katanya sebenarnya Israel kalau nggak ada Amerika Serikat juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
Iya, ini menjadi satu eh, bahasan yang menarik kalau kita bicara apakah kemudian Trump bisa mengendalikan Israel, bisa mendikte Netanyahu seperti itu. Karena pada kenyataannya di lapangan sampai saat ini banyak kemudian pihak yang menangkap justru Amerika ini melayani Israel seperti itu. Amerika Serikat ini jadi istilahnya ya mewujudkan keinginan Israel untuk kemudian membuat kacau Timur Tengah, kemudian mengurangi kekuatan negara-negara yang kontra kepada Israel dan sebagainya. Sampai kalau kita melihat tadi di makasih potongan berita juga Iran menyindir dengan menunjukkan gambar bahwa Netanyahu berterima kasih kepada Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat dapat peti mati begitu ya. Terima kasih servisnya, terima kasih jasanya. Ini merupakan satu hal yang memang cukup menjadi bahasan yang saya kira kritis ya ketika Amerika negara hegemon, Amerika negara adidaya begitu, tapi kok justru memenuhi kepentingan nasional negara lain yang mungkin mereka menginginkan seperti yang disampaikan Budina tadi, menginginkan Greater Israel, menginginkan dominasi lebih di kawasan dan tentunya jatuhnya musuh-musuh yang kemudian bisa mengancam keamanan Israel sendiri. Terbaru Trump bahkan dilaporkan menelpon Netanyahu dan menggunakan istilah yang lebih casual katanya. Jadi, oke, kalian sudah nyerang, Israel juga sudah balas, sekarang kita harus berhenti, kita harus restrain, kita harus berhenti dulu, jangan saling menyerang lagi, kita masih dalam framework perundingan. Katanya seperti itu. Dan ada juga bahasan terkait yang dimuat di Financial Times ya. Jadi, bahwa Amerika lah yang masih memegang kendali, kami yang memegang kendali. Dan Netanyahu itu tidak punya pilihan kecuali mematuhi apa yang kemudian diinginkan Amerika dalam hal ini. Seakan-akan tuh seolah-olah Trump sendiri ingin menunjukkan bahwa saat ini dialah yang pegang setir gitu ya, dia pegang kendali dan memang dalam perundingan ini seharusnya begitu menurut Amerika idealnya. Tapi kenyataan di lapangan berbicara lain ketika mungkin kita ada progres. Kita selalu melihat momentum serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon itu pasti terjadi setelah mungkin 1 atau 2 kali 24 jam setelah ada progres dari perundingan kejahatan sejarah sendiri atau setelah ada quotes atau setelah ada pernyataan yang keluar oleh Trump juga. Nah, pola seperti ini tentunya semakin mengindikasikan bahwa kelihatannya memang Amerika Serikat ini belum sepenuhnya 100% bisa mengendalikan atau belum sebenarnya 100% bisa mengukur atau kemudian memberikan panduan atau kemudian ya tadi itu mengontrol apa yang kemudian menjadi tindakan dari Netanyahu dalam hal ini. Nah ini dia kemudian pertanyaannya, Budina sudah nelpon Netanyahu untuk ya udahlah kamu kan udah nyerang, habis ini udah ya gitu. Tapi bakal diikuti nggak sama Israel? Karena yang kemarin ketika Trump bilang gencatan senjata di Israel maupun Lebanon ini juga akhirnya dilanggar lagi gitu. Ada serangan-serangan lagi. Apalagi juga di sini sebagai pihak yang ada di lapangan, Hizbullah ini tidak dilibatkan. Iya, memang ini jadi apa ya diskusi banyak pihak. Apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh Netanyahu sehingga dia seolah-olah punya kekuasaan ya atas Trump gitu. Seolah Trump ini kayak kerbau dicocok hidungnya aja gitu, mau aja nurut kepada Netanyahu. Padahal sebelumnya selama 40 tahun itu Netanyahu itu sudah membujuk presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya untuk menyerang Iran tuh nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau pas Trump kenapa mau? Kenapa kok Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya itu tidak mau menyerang Iran, hanya mau melakukan tekanan-tekanan ekonomi, sanksi, embargo, dan membiayai kelompok-kelompok di dalam negeri ya untuk membuat kekacauan di dalam negeri, karena memang mereka sudah tahu ya sebenarnya kan CIA, NSA itu sudah tahu bahwa kalau menyerang Iran resikonya ya seperti yang terjadi hari ini. Tapi kenapa kok sekarang Trump malah mengambil keputusan yang berbeda dibandingkan presiden periode sebelumnya? Saya pikir ya, ada beberapa kemungkinan ya, antara lain misalnya yang sering disebut-sebut adalah Israel atau Mossad ini punya dokumen yang memalukan terkait Trump gitu, terkait dengan isu Epstein. Kemudian juga yang kedua kemungkinan besar adanya kooptasi para donor yang kaya raya yang selama ini membackup kepentingan politiknya Trump. Ada nama-nama yang sudah dibuka juga, misalnya Miriam Adelson, orang sangat kaya di Amerika Serikat, tapi juga sangat pro Israel. Nah, dia yang selama ini memberikan donor bantuan keuangan ya untuk Trump untuk melaksanakan
kampanye dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya pikir juga ada kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional yang mengambil keuntungan dari perang. Jadi perang ini memang merugikan perekonomian rakyat Amerika Serikat ya, karena harga-harga yang naik, misalnya APBN yang tersedot, tapi kan ada yang untung. Yang untung adalah perusahaan minyak, perusahaan senjata. Nah, mereka ini juga punya kekuasaan juga, punya power juga terhadap rezimnya Trump ya, sehingga saya pikir dengan gabungan dari berbagai faktor ini yang membuat Trump tidak berdaya ya sampai saat ini untuk melawan Netanyahu. Jadi hanya bisa mengancam, tapi kemudian ketika dilanggar ancaman tersebut oleh Netanyahu ya dia tidak melakukan apapun. Sebenarnya kan Trump itu punya power. Tadi seperti kata Mas Bremana tadi, sebenarnya Amerika tuh punya power untuk menghentikan Israel ya, hentikan ini ya suplai senjata, hentikan uang hibah tiap tahun yang terus-menerus diberikan oleh Amerika Serikat ya. Israel akan tidak berdaya kalau itu dihentikan. Oke, tapi ya itu tadi ganjalannya banyak gitu ya, bagaimana kemudian bisa mengendalikan Israel. Mas Galan, kalau apa ya istilahnya mengendalikan Israel sulit gitu, paling tidak Amerika Serikat bisa apa sih untuk bisa mencapai kesepakatan dengan Iran? Karena kan dia bilang selalu sepakat, tapi ketika di lapangan tetap aja tidak demikian. Ya, yang bisa dilakukan kalau memang ini akan berfokus ya, akan kemudian mencapai prioritas kesepakatan perundingan damai dulu begitu dengan Iran, yang bisa dilakukan Amerika adalah dengan memecah isu. Jadi hal yang sebenarnya harus kita lihat di sini adalah memang Israel dan Lebanon dan kemudian serangan dari pihak Israel ke IDF dari Israel ke Lebanon ini memang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian perang Amerika Serikat melawan Iran, karena Israel juga ada belligerent. Tapi kemudian kalau memang yang diinginkan itu perdamaian, bisa sebenarnya untuk misalnya bagian pertama, tahap pertama atau putaran pertama kita merundingkan isu yang dengan Iran dulu misalnya. Jadi kemudian nuklirnya nanti agak di akhir, tapi yang saat ini kendali Selat Hormuz, kemudian bagaimana resolusinya, kemudian aset Iran yang kemudian dibekukan itu bisa dicairkan oleh Amerika, terus kelanjutan dari manajemen terkait pengamanan Selat Hormuz dan juga lalu lintas di sana dengan Oman seperti apa, misalnya seperti itu. Pasukan Amerika mundur secara berkala dari wilayah tersebut, itu saya kira bisa dibicarakan secara spesifik. Nah, yang jadi repot adalah bagaimana Iran kemudian tetap memakai bargaining chip, di mana salah satunya adalah penghentian semua serangan di semua front. Dan ini rasional, dan ini saya kira wajar saja kemudian dilakukan oleh Iran. Ya, tapi memang kalau ingin kemudian mencapai istilahnya perdamaian terlebih dahulu, pastinya bisa kemudian dengan menspesifikkan isu atau kemudian memilah isu, yang pertama tentang Iran dulu, yang kedua baru soal nuklir begitu, atau kemudian juga soal terkait bagaimana serangan Israel ke Lebanon. Tapi saya kira ini juga akan sangat sulit untuk dilakukan, mengingat bagi Iran itu merupakan sebuah janji, merupakan sebuah komitmen untuk melindungi kepentingan umat muslim, kepentingan saudara begitu, yang kemudian sejalan dengan Iran, yang kemudian juga dinilai sebagai proksi Iran tadi, termasuk Hizbullah sendiri, dan bagaimana rakyat Lebanon secara general. Dan pastinya Iran melihat bahwa ini merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar. Kalau kemudian ingin gencatan senjata, ya semua harus berhenti. Jadi Amerika yang bisa dilakukan Amerika kalau toh tidak bisa memecah isu adalah juga mungkin dengan memberikan tekanan yang intens juga kepada Israel. Meskipun ini juga agak susah ya, karena melihat situasi dan juga stance atau pendirian dari Trump sampai saat ini, dia sangat in favor kepada Netanyahu. Jadi Israel itu juga ditekan, karena bagi Amerika Serikat tentunya tidak ada untungnya kemudian untuk merendahkan citra dia atau kemudian memperjelek citra dia di kawasan. Dengan cara apa? Dengan cara membela Israel terus-menerus, yang selama ini selalu menggunakan kekerasan, selalu kemudian kelihatan sekali untuk kontra dan mencaplok wilayah yang lebih dari apa yang seharusnya disepakati dari Blue Line ya, setelah perang Lebanon zaman dulu. Nah, ini saya kira menjadi tindakan yang sekiranya mungkin bisa dilakukan. Yang pertama tadi memilah atau memecah isu, yang kedua juga memberikan tekanan yang lebih kuat ke Israel sendiri. Kita tidak bisa memungkiri memang berbagai macam kepentingan yang ada di sini mungkin saling berkait, saling bertaut, saling mengunci gitu ya. Tapi harus ada inisiatif yang dilakukan oleh salah satu aktor yang terlibat di kawasan. Dan pastinya dua-dua jalan ini pasti juga punya tantangan dan kerumitannya sendiri-sendiri. Nah, itu dia dipecah isunya tadi soal pencarian aset, kemudian soal Hormuz, soal menarikan pasukan. Tapi Bu Dina, dari Irannya sendiri,
apa yang kemudian paling diinginkan ataupun yang paling bisa lah membuat mereka luluh gitu untuk bisa negosiasi dengan Amerika Serikat? Apakah tadi misalnya soal pencarian aset atau soal penghentian serangan di semua Hizbullah, kemudian Hamas dan segala macam? Iya, saya pikir sejak awal yang diinginkan Iran adalah tidak ada perang ya. Tidak ada negara yang menginginkan perang sebenarnya karena Iran sendiri mengalami apa ya kerugian yang sangat besar ya. Jadi gedung-gedungnya hancur, jembatan, infrastruktur hancur, 3.000 orang tewas dalam perang ini. Jadi yang paling diinginkan Iran tentu saja penghentian perang. Nah, ini yang sebenarnya yang dispute-nya itu ya, yang berdebatnya dengan Amerika. Amerika kan inginnya gencatan senjata. Gencatan senjata artinya ya berarti cuma sementara. Nanti sewaktu-waktu Amerika Serikat bisa memulai lagi perang. Yang diinginkan oleh Iran adalah penghentian perang di semua front. Nah, itu ada tambahan di semua front. Karena apa? Amerika Serikat sebenarnya kan yang berperang di front-front yang lain bukan Amerika ya, tapi Israel. Israel menyerang Gaza, Israel menyerang Lebanon, menyerang Suriah juga gitu ya. Nah, kenapa kok ini ya Iran menambahkan penghentian perang di semua front? Karena memang sejak awal tadi kita sudah diskusikan juga Iran itu diserang oleh Amerika Serikat, sebenarnya faktor penyebabnya adalah Israel gitu ya. Sehingga untuk menjaga keamanan Iran supaya Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran di masa depan, artinya faktor Israel juga harus dimasukkan dalam situasi ini, dalam perjanjian ini. Itulah sebabnya Iran meminta agar semua front juga dihentikan, yang artinya konsekuensinya adalah Amerika Serikat itu tidak boleh lagi membantu Israel. Selama Amerika Serikat membantu Israel secara militer, secara ekonomi, secara politik, secara diplomatik, ya Israel masih punya kekuatan ya untuk melanjutkan ini ya perang-perangnya di Timur Tengah. Ini yang saya pikir garis merah buat Iran di sini ya. Kalau soal nuklir, saya pikir Iran itu kan sejak 2015 juga sudah menjalin perjanjian JCPOA ya. Artinya dia mau kok bergeser karena memang pada dasarnya dia memang tidak ingin bikin senjata nuklir. Jadi ketika dikatakan jangan bikin senjata nuklir ya, memang kami nggak pengen bikin senjata nuklir kan itu kan. Sekarang perdebatannya oke, berapa persen, berapa banyak cadangan yang dimiliki. Nah itu bisa bergeser saya pikir. Oke, nah menarik sekali. Memang tujuan utamanya Iran ya kita bisa mungkin baca adalah ya tadi penghentian perang di semua front. Saya kembali ke Mas Galan, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Galan. Ada pandangan yang bilang kemarin bahwa dengan kebuntuan yang luar biasa, apalagi dengan Amerika Serikat tidak bisa mengendalikan Israel gitu ya sampai sekarang, Trump akhirnya berpikiran untuk nyari shortcut, jalan pintas. Akhirnya dengan bilang bahwa saya bersedia bertemu dengan Mojtaba. Memang shortcut ini dimungkinkan dalam kondisi seperti ini? Shortcut selalu dimungkinkan, tapi kita juga harus melihat ini juga bisa jadi merupakan strategi, juga bisa jadi merupakan publisitas Trump yang memang selalu bombastis, selalu mengeluarkan statement yang sangat-sangat monumental begitu ya. Kamu siap bertemu, saya siap bertemu Mojtaba. Nah pertanyaannya bukan masalah siap bertemu atau tidak, siap damai atau tidak. Kalau cuma bertemu dan kemudian dia justru malah mungkin menyebarkan apa istilahnya citra yang juga tidak baik kembali terkait Mojtaba, karena selama ini kita sangat melihat sekali Iran setelah wafatnya pemimpin sebelumnya, setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei sebagai penggantinya saat ini keberadaan, kemudian penampilan dan juga bagaimana muncul di publik itu sangat dijaga. Bahkan tadi ketika menghimbau kepada rakyatnya, menghimbau supaya juga hati-hati terkait hybrid warfare gitu ya dan sebagainya, itu pasti via juru bicara. Kenapa? Supaya tidak sembarangan lokasinya diketahui, tidak sembarangan image-nya itu kemudian dijadikan satu bidak strategi oleh Amerika Serikat. Jadi saya kira apa yang dilakukan Trump ini bisa jadi juga merupakan sebuah strategi. Meskipun kalau memang itu niatan baik dari dia, inisiatif baik, ya kenapa tidak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tidak perlulah untuk kemudian langsung dengan level summit seperti ini, sementara belum ada komitmen dari Amerika Serikat juga untuk bisa mengendalikan Israel atau kemudian menghentikan agresi di semua lini. Terbaru, Mas Primana, ini baru ada berita ketika setelah Iran meluncurkan misilnya ke Lebanon Utara, ke Dayeh, ternyata di saat yang bersamaan diplomatik measure juga dilakukan, jalan-jalan diplomatik dilakukan juga. Jadi Abbas Araghchi menelpon beberapa pemimpin dunia, termasuk juga pihak-pihak yang punya perwakilan dari Pakistan dan Qatar sebagai mediator, kemudian dari Mesir, Perancis, Inggris, dan juga Turki. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ini, kami bisa melakukan ini.
Kalau memang ingin damai, mari kita tempuh jalan diplomatik, mari kita tempuh negosiasi yang serius, yang betul-betul konstruktif. Tidak ada lagi serangan-serangan. Ini sudah diperlihatkan secara nyata oleh Iran bahwa memang mereka yang pihak di sini sebagai pihak yang rasional, yang level-headed. Kami diserang, kami serang balik. Ada yang menyerang front lain, komitmen kami melindungi, kami akan serang balik. Kalau tidak ada penghentian serangan, ya kita akan serang-serangan terus. Jadi saya kira memang di sini sudah dinyatakan secara jelas oleh Iran kalau memang ingin istilahnya mencari perdamaian, ya mari, tapi kita harus bersama-sama secara resiprokal begitu ya, supaya bisa tercapai seperti itu. Ya itu tadi, boro-boro mau ketemu Mustabanya itu sangat dijaga untuk tampil di publik gitu ya. Dan lagi-lagi yang kita nantikan adalah Trump yang bisa mengendalikan Israel. Kalau tidak dikendalikan ya kapan kita mau damai gitu. Kita nantikan bersama-sama langkah apa yang kemudian lebih rasional yang bisa diambil oleh Trump untuk bisa menyelamatkan kepentingan dia dan juga kepentingan Iran dan juga kepentingan global saat ini. Terima kasih Mas Septianto Galan Prakoso, dosen hubungan internasional UNS, dan juga Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi-pagi ini. Selamat pagi.